Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mahasiswa sekalian. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai fonologi. Pada bagian sebelumnya kita telah menjelaskan mengenai beberapa distinctive features yang ada di bahasa Inggris. Anda juga sudah mempelajari beberapa fonem-fonem dalam bahasa Inggris, baik konsonan maupun vokal dan juga diftong ya. Kali ini kita akan belajar lebih detail mengenai bunyi-bunyi dalam bahasa Inggris, khususnya dalam konsep phonemes ya. Jadi kita sudah berbicara mengenai fonem sebelumnya, tapi kita belum membahas lebih detail mengenai fonem itu sendiri. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai phonemes ya. Fonem adalah unit bunyi atau units of sound that can distinguish one word from another in particular language. Jadi fonem itu adalah sebuah unit terkecil dari sebuah bahasa yang bisa membedakan arti sebuah kata. Ya, jadi dia dianggap sebuah fonem kalau dia membedakan arti sebuah kata. Ya. Misalnya kita lihat contoh di sini ada fonem p dan fonem b. Ya. Kedua-duanya dihasilkan dengan cara yang sama ketika kita belajar mengenai place of articulation dan manner of articulation ya. Bunyi p dan b dibedakan dengan bunyi voice dan bunyi voiceless ya. Tapi di sini karena mereka menghasilkan bunyi yang berbeda, kemudian juga makna yang dihasilkan berbeda, maka dia dianggap sebagai satu fonem yang berbeda ya. Kalau seandainya dia memiliki arti yang sama, maka dia tidak dianggap sebagai fonem yang berbeda ya. Kemudian fonem biasanya dilambangkan dengan garis miring ya, garis miring yang diapit oleh nanti garis miring ini mengapit sebuah kode, baik itu misalnya di sini ada bunyi p ya, diapit oleh dua garis miring seperti ini. Kemudian yang dikenal dengan istilah phonemics. Jadi nanti ini disebut dengan phonemic symbol ya, phonemic symbols. Biasanya ini berhubungan dengan mental association of the sound. Jadi dia aspek mental yang ada di pikiran kita ya. Jadi pemahaman kita tentang bunyi itu di otak kita, di memori kita itu disimpan dalam bentuk phonemics. Kemudian nanti ada lagi ketika fonem itu diucapkan ya, kalau Anda sudah belajar mengenai dasar-dasar general linguistik, maka Anda kenal dengan istilah misalnya kalau di Chomsky itu ada competence dan performance ya, competence and performance. Kalau di Saussure itu ada istilahnya langue and parole ya. Jadi phonemics ini pada tataran competence atau pada tataran langue. Kemudian ketika dia diartikulasikan menjadi sebuah bunyi, maka dia menjadi sebuah bunyi yang kita kenal dengan istilah phonetics. Jadi lambangnya sudah berbeda. Jadi dilambangkan dengan kurung siku seperti ini. Jadi bunyinya diapit oleh kurung siku. Jadi kalau kita gambarkan secara linguistik, phonemics itu pada tataran competence, phonetic itu pada tataran performance. Atau dalam bahasa de Saussure, Ferdinand de Saussure, phonetics itu pada tataran parole, sedangkan phonemics itu pada tataran langue. Ya, jadi dia pada kompetensi kebahasaan kita. Oke, kita lihat di sini kemudian ada istilah allophones nanti. Ketika kita belajar mengenai fonem, kita tidak akan lepas dengan istilah allophone ini. Allophone adalah sebuah bunyi yang merupakan variasi dari bunyi lainnya. Ya, biasanya ini bisa satu atau lebih ya, bisa satu, dua, mungkin juga tiga variasi bunyinya, tapi dia tidak membedakan arti. Ya, contohnya di sini ada bunyi kata top ya, kata top. Anda bisa mengucapkan dengan top biasa, dengan T tanpa aspirasi, tanpa ada bunyi H kecilnya seperti ini, namanya aspiration. Jadi ini bisa Anda katakan top atau top. Ya. Kedua-duanya boleh dan dia tidak membedakan arti. Ketika Anda mengucapkan misalnya time dan time, dia tidak membedakan arti. Ya, maka dia dianggap sebagai fonem yang sama. Ya. Dia dianggap fonem yang sama
dan dia beralofon. Ya, jadi kita bisa simpulkan di sini bahwa bunyi teh dengan aspiratif dan teh beralo. Ya, jadi bunyi peh yang aspiratif dan peh yang biasa ini beralo, ya, beralofon. Contohnya ini stop dengan H aspiratif, stop. Ini yang biasa, stop. Ya. Kemudian misalnya ini cabs, ya, dengan Z, kemudian caps, ya, dengan S. Ini untuk jamak, ya. Jadi Anda bisa katakan bahwa bunyi S yang di sini diartikulasikan dengan Z, sedangkan yang di sini diartikulasikan dengan S. Ya, jadi Anda simpulkan nanti bunyi S atau bunyi Z, nanti kita simpulkan apakah dia menggunakan Z atau S. Nanti ada prosesnya lagi. Kapan kita menyatakan sebuah bunyi itu adalah bunyi induknya. Ya. Oke, ini konsep mengenai allophones. Kemudian nanti ketika kita belajar mengenai allofon, tentu juga ada istilah yang lain yang perlu kita ketahui. Salah satunya adalah tentang distribusi bunyi atau phonemic distribution. Ya, biasanya ada dua kemungkinan. Ada bunyi itu yang dianggap sebagai kontrastif, artinya dua bunyi yang berbeda, atau dia disebut dengan istilahnya complementary distribution. Jadi kalau kontrastif artinya dua bunyi tersebut saling tidak ada hubungannya dan saling berbeda, ya. Berbeda satu bunyi dengan bunyi yang lain, ya. Kita lihat di sini contohnya ada kata pat dan bat, ya. Kedua-duanya antara bunyi p dan bunyi b di sini dia dianggap sebagai bunyi yang kontras, ya. Karena apa? Karena mereka menghasilkan arti yang berbeda, ya. Kalau kita lihat dari phonological environment-nya, lingkungan yang ada di bunyi ini sama, ya. Misalnya setelah bunyi P, setelah huruf P di sini setelah bunyi P ada bunyi E, juga bunyi T. Sama ini juga ada bunyi E, ada bunyi E dan bunyi T. Sehingga dia dianggap sebagai phonological environment-nya sama, ya, sama. Tapi dia menghasilkan bunyi yang berbeda dan menghasilkan makna yang berbeda. Ini perlu kita catat juga, kita garis bawahi bahwa dia change in meaning, ada perubahan makna. Ini contohnya pit dan bit juga sama. Ketika p diganti dengan b, maka maknanya menjadi berbeda. Maka dia dianggap sebagai contrastive distribution. Oke, kemudian ada distribusi yang berikutnya. Ada complementary distribution atau istilah lainnya ada mutually exclusive, ya. Artinya dia saling bisa menggantikan satu sama lain. Jadi di sini kalau kita rujuk kepada penjelasan kita sebelumnya, maka kita bisa anggap complementary distribution ini adalah allophones. Jadi semua allophones, semua bunyi yang beralo itu dianggap complementary distribution. Sehingga kalau kita ambil contoh di sini bunyi p yang aspiratif dan p yang tidak aspiratif adalah complementary distribution. Stop dan stop, ya, maka dia complementary distribution. Oke, juga begitu dengan time dan time sama, ya, dia complementary distribution. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang minimal pair, ya. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai phonological atau phonemics environment, ada phonological environment-nya. Sekarang kita lihat ada minimal pairs. Ini sangat banyak sekali dalam bahasa Inggris, ya, di mana sebuah bunyi itu diapit oleh beberapa huruf yang sama, ya. Contohnya ini kita ambil contohnya ada pat dan bat, ya. Kedua-duanya diikuti oleh bunyi a dan t, ya, e dan t, teh, ya. Kedua-duanya sama, cuma di sini yang membedakan bunyi awalnya. Jadi ini dianggap sebagai minimal pair. Di dalam bahasa Inggris nanti akan banyak sekali Anda temui bunyi-bunyi yang minimal pairs ini, ya. Banyak sekali. Ini contohnya ada path, ya,
variasinya Anda bisa lihat di sini ya, yang berubah cuma satu huruf saja. Ini contohnya path, ini path, ini path. Ya, sama ini bad, bad ya. Ini bad dengan ini ini yang membedakan ya. Ini bath. Oke. Jadi ini minimal pair. Nanti saya akan berikan beberapa latihan-latihan mengenai minimal pair sehingga Anda bisa latihan membedakan antara satu bunyi dengan bunyi lainnya. Oke, setelah ini kita akan membahas mengenai phonological representation. Tapi untuk video kali ini saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan nanti dilihat di Island. Saya akan memposting tugas mengenai minimal pairs. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.